Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala Sayyidina al-Anbiya'i wal Mursalin Nabiyina al-Karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji milik Allah dan kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Dan Alhamdulillah wa syukurillah, dengan nikmat Allah tentunya kita setiap pagi bisa hadir istiqamah dalam majlis ilmu, dan alhamdulillah Allah masih melimpahkan hingga saat ini satu kesehatan, satu kesempatan dan juga keistiqamahan dalam belajar tentang ilmu agama ini. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan Sya'ban ini yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan uh, berjumpa dengan bulan yang kita nanti, bulan yang begitu istimewa, bulan yang di sana ada ampunan Allah, yaitu Ramadan. Dan di bulan Sya'ban ini masih ada sisa waktu tentu kita untuk mempersiapkan diri, bekal-bekal untuk menghadapi bulan yang jangan sampai kita disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, orang yang celaka karena bulan istimewa itu berlalu begitu saja tanpa ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali disebutkan juga dalam hadis Nabi, orang yang berpuasa tapi tidak ada puasanya baginya hanya lapar dan dahaga, dan juga orang yang terus diam di malam hari tapi tidak dapatkan kemuliaan dari qiyamul lail, kan hanya capek dan penat yang didapatkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya. Dan adalah majelis ilmu salah satunya yang kita terus hadiri, dan mudah-mudahan dengan selalu mendapat bimbingan, nasihat, taujihat dari guru-guru kita. Lebih khusus di pagi ini, alhamdulillah wa syukurlah, guru kita Saudari Al-Jambari hafizahullah taala sudah hadir, dan insya Allah bersama kita dalam sejam lebih sama-sama kembali dalam tema Asmaul Husna insya Allah ya. Kali ini kita kembali mendalami satu tema yang Assalamualaikum warahmatullahi sudah wabarakatuh. sudah dibahas, yaitu Al-Khaliq. Alhamdulillah, syukurlah. Bagaimana Ustaz? Kaifa asbahtum? Alhamdulillah, bibarakatuh daikum. Kullu bikhair. Hari ini sebenarnya luar biasa. Dalam kelelahan, tapi insya Allah. Baik. Alhamdulillah kita masih melanjutkan Al-Khaliq insya Allah Ustaz ya. Ya, insya Allah, Zat. Baik. Dan, karena tadi ada namanya satu hadis Nabi Ustaz ya, yang dikutipkan dalam undangan kajian tentang eh, kewajiban kita untuk bertafakur terhadap ciptaan Allah ya. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Dan saya juga teringat di surat Al-Imran Ustaz, ciri-ciri orang ulul albab ini kan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang juga berpikir, wa tafakkur, berpikir tafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah yang maha luas lah. Begitu susah untuk kita bisa menggambarkan betapa ciptaan Allah ini begitu sangat menakjubkan ya, dan tidak ada hentinya kita terus untuk memuji Allah dengan semua ciptaannya, dan subhanallah ya. Baik, Ustaz, jamaah yang berallah, mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu ya, melalui lisan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari dalam pembahasan tentang Al-Khaliq. Dan tentu jangan lupa selipkan doa-doa kita untuk guru kita, lebih khusus untuk dulu untuk guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari Allah Ta'ala, juga untuk kita semua tentunya.
diri kita, keluarga kita, dan juga para sahabat semuanya. Saya persilakan Ustaz, falyatafaddal mashkura. شكرا جزاكم الله خير ما تعالى الله في كلياتكم يا أستاذي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Resikonya vokalis begini. Banyakan ngomong. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah. Allah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Bahkan ketika ada sebagian dari kita yang sakit, eh, itu cara Allah SWT untuk memberikan kepada kita pengguguran dosa. Dan kita harus bersyukur terhadap apapun yang Allah SWT hadirkan untuk kita. Separah apapun keadaan kita, seberat apapun kehidupan kita, seperih apapun kondisi kita, yakinlah bahwa keadaan terbaik adalah sedang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Kita bermohon kepada Allah SWT agar senantiasa rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, kudrahnya, iradahnya, terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keistiqomahan di dalam menjalankan keislaman di akhir hayat kita, tersisa hidup kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT terus menjaga keistiqomahan kita sampai kita betul-betul menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ahibbatifillah, kita langsung menuju ke surat yang ke-23 ayat yang ke-14. Sebagian materi rahasia pengamalan Al-Khaliq ini saya sudah sebagian bocorkan di pembahasan tentang Al-Mutakabbir, tetapi hari ini kita khususkan bagaimana rahasia pengamalan tentang ketauhidan kita asma wa sifat kepada Allah, yakni Al-Khaliq. Kita langsung melihat ke surat 23 surah Al-Mu'min ayat yang ke-14. Ada yang berkenan mau membaca tarjamahnya? Iya, udah. Enggak, teh. Teteh istirahat aja. Al-Mu'minun ayat 14 ya, udah. Mangga, teh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Iya. Syafakillah, teh. Amin, syukran deh. Di ayat tadi dikatakan bahwa summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqah mudghatan
fakhalaqnal mudghatan idhaman fakasawnal idhaman lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini ayat ini luar biasa loh. Kalau kita kemudian mendengar apa yang disampaikan sama Nadia tadi, kemudian air mani dijadikan segumpal darah dalam pengertian jadi inti sel. Jadi spermatozoid yang kalau kita urut dari mulai bagaimana Allah SWT menciptakan dari tulang sulbi laki-laki, kemudian Allah SWT menjadikan sel telur atau ovum di perempuan, ya, di tulang pedang-pedangan, di taroib. Maka yang terjadi adalah sel spermatozoid yang kalau usia 30-an itu sekali orgasme, semprotan sperma itu sekitar 1.300.000 sel spermatozoid. Dan ketika itu Allah SWT membuat satu mekanisme yang sangat luar biasa, yakni bagaimana Allah SWT memperjalankan sel sperma itu di saluran rahim, dan mereka bisa dengan kemampuan luar biasa, yakni di mana Allah SWT menghadirkan kemampuan kepada seluruh sel ketika itu menuju kepada ovum ini. Dan hebatnya dari 1.300.000 itu banyak yang berguguran. Mungkin Allah pilih ini yang jadi bajingan, yang jadi jambret, yang jadi koruptor, yang jadi dilemahkan oleh Allah SWT. Maka yang diteruskan adalah bibit-bibit unggul yang kemudian dia terus berjuang terus sampai menuju ke ovum. Dan di ovum itu hanya satu yang mampu Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk bisa masuk menembus ke dinding sel telur itu sendiri. Dan hebatnya kalau kita memperhatikan bagaimana kemampuan ini, para dokter yang mestinya bisa menceritakan ini. Ada dokter Niza, ada dokter Vicky, atau dokter yang lain, monggo silahkan. Saya dikoreksi kalau ada yang keliru dari penjabaran saya. Sel telur itu, ovum itu kemudian ketika ada satu spermatozoid yang Allah SWT kehendaki untuk bisa masuk ke dalam inti sel, maka yang terjadi, dia punya self defense mechanism. Dia langsung menutup dirinya dan tidak ada satupun lagi sel spermatozoid yang bisa masuk ke dalam inti sel itu. Apa yang terjadi ketika itu? Seketika itu sepersekian nanosecond Allah SWT membuat yang namanya spermatozoid yang cuma satu tadi menjadi membuahi ovum tadi. Dan terjadilah inti sel yang seketika itu juga Allah SWT desain dia menjelma menjadi pecah dua. Membelah diri menjadi dua, membelah diri jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32, jadi 64, jadi 128, dari 256 terus tuh. Di dalam ayat itu dikatakan dari alaqah dari nutfah ke alaqah ke mudghah terus tuh. Ya. Kemudian jadi tulang belulang, kemudian dari tulang belulang dibungkus dengan daging. Allah SWT tidak mendetail menyatakan tentang susunan saraf. Allah SWT tidak mendetail tentang hormon. Allah SWT tidak menjabarkan tentang bagaimana Allah SWT mendesain kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga secara hormonal dia menjadi penyeimbang untuk tubuh kita. Kita udah tinggal sepekan lagi menuju ke Ramadan. Di bagian itu akan membuat kita menjadi memahami bahwa
ada hal yang luar biasa di dalam Ramadan nanti. Ada yang Allah SWT sediakan dalam tubuh kita yang namanya autolisis. Autolisis itu adalah satu sistem otak yang kemudian ketika kita berniat untuk saum, meskipun tanpa sahur, Allah SWT mendesain tubuh kita akan berusaha mencari sumber-sumber makanan, tidak dari pencernaan. Seolah-olah otak memerintahkan kepada tubuh kita, wahai organ tubuh manusia, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan makanan dari pencernaan. Maka akan berlaku sampai maghrib nanti. Cari dari tempat yang lain. Maka apa yang terjadi ketika itu dari glikogen otot kita, lemak-lemak di balik kulit kita, yang kemudian mereka serap, mereka ambil sisa-sisa cadangan, sisa hasil pembakaran itu kemudian diambil lagi untuk persediaan. Dan dibakar dijadikan sebagai bahan bakar metabolisme tubuh kita. Itu makanya kemudian terjadi penurunan berat badan atau massa tubuh itu nanti di 28 hari ke depan. Tapi biasanya balik lagi di tanggal 3 Syawal ya. Kebanyakan lontong opor sama sambal goreng kentang. Belum lagi ngelurusin nastar, ngelurusin kastengel, ngelurusin lidah buaya dan seterusnya. Taib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hebatifillah, rahimakumullah. Mengapa kita bisa hadir di dunia dengan susunan tubuh yang demikian sempurna? Yang jika kita fahami, kenapa juga ada air, ada udara, ada tanah, ada gunung, hewan, tumbuhan, dan semesta ini beserta dengan isinya. Tentu semua tidak akan pernah ada jika tidak ada yang menciptakannya. Tidak muncul begitu saja. Lalu, siapa menciptakan kita beserta segala yang ada? Dialah Allah Al-Khaliq. Ketika Allah menciptakan in every single detail, fi kulli syai', maka yang terjadi Allah sebagai Al-Khaliq ini biasanya kita maknai sebagai Sang Maha Pencipta. Dalam beberapa kitab dibahas bahwa Al-Khaliq terambil dari kata khalq, yang arti dasarnya adalah mengukur atau memperhalus. Nah, dari makna ini benar berkembang beberapa arti, yang menciptakan dari tiada, yang menciptakan dari tanpa satu contoh, jadi kreatornya kreator sempurna, mengatur, membuat, dan sebagainya. Tetapi berhenti di sini, seluruh manusia, bahkan orang-orang kafir sekalipun, mereka juga memahami bahwa bahkan orang-orang kafir jahiliyah, mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka tahu. Allah. Siapa yang mengatur, siapa yang merekayasa alam raya ini, ada matahari, ada bulan, ada perputaran yang secara konstanta terus tetap. Maka yang terjadi, mereka juga meyakini bahwa adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam pembahasan tauhid rububiyahnya, semua orang meyakini keberadaan Allah. Bahkan orang ateis sekalipun saya pernah temui, mereka meyakini adanya Tuhan, meskipun tidak percaya. Tapi pada dasarnya fitrah manusia itu butuh kepada Tuhan. Dia aku atau tidak. Maka ketika tauhidnya nanti kita bahas berubah menjadi penghambaan, penyembahan, persembahan, dan semua ditujukan kepadanya, maka kemudian menjadi tauhid uluhiyah. Nah, asma wa sifat yang sedang kita bahas sekarang ini di surat Al-Mu'minun ayat 14 tadi, belum lagi Allah SWT menjabarkan lagi di surah yang ke-6 ayat yang ke-73 dan surat yang ke-30 ayat yang ke-21. Jadi ada kata khalaqa, ya.
Kata khalaqa ini dalam konteks penciptaan langit dan bumi, khalaqas samawati wal ard seperti yang dibahas oleh Ustaz Khalis tadi pagi, bisa diartikan dengan mencipta tanpa melalui contoh terlebih dahulu. Jadi Allah SWT mendesain bumi ini sudah lengkap dengan batuan-batuan, dengan sedimen-sedimen, dengan air yang sifatnya mencari kerendahan, yang sifatnya batuan ini berat jenisnya lebih berat daripada yang lain, dan seterusnya gitu ya. Artinya ketika kita memahami bahwa kehebatan dan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam menjadikan atau memunculkan penekanan-penekanan terhadap manfaat dari sesuatu yang Allah jadikan, itu menjadi bagian yang luar biasa. Mari kita lihat surat yang ke-30, ayat yang ke-21. Bapak Ibu bisa buka ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an Walakulakum. khalaqa min anfusi litas pasangan-pasangan, ya, dari jenismu sendiri, bukan dari jenis malaikat gitu. Bahwa mungkin ada yang gayanya kayak buaya darat gitu ya, eh, ya nggak apa-apa lah, yang penting jangan buaya beneran gitu. Atau modelnya kayak setan gitu, nggak apa-apa, yang penting jangan setan beneran gitu. Tapi dari jenis kita sendiri. Maka di situ dikatakan Allah menciptakan dari jenismu sendiri pasangan-pasangan untuk engkau merasa cenderung kepadanya, engkau merasa tentram kepadanya. Sakinah, ya, litaskunu ilaiha. Haknya ini kepada domir perempuan, berarti perempuan nggak boleh menjadi sosok yang tidak menenangkan. Nggak boleh bawel, nggak boleh recet, nggak boleh intimidatif, nggak boleh judes, nggak boleh. Pokoknya yang buruk-buruk nggak boleh. Karena penciptaan awalnya adalah litas gunung ilaiha. Jadi mesti model-model kayak kembang desa gitu ya. Bahwa kalau kemudian lama-kelamaan menjadi kembang api, der terus gitu ya, maka ada yang salah dengan pola perkembangannya. Apa yang terjadi nanti kita bahas. Jadi awalnya adalah Allah SWT menciptakan dari ketiadaan menuju kepada ada. Dari yang nggak punya pasangan sampai ada pasangan. Bahwa kemudian sekarang itu orang menjadi punya idiom marry is scary gitu ya, pernikahan itu menakutkan. Sejatinya mereka tidak memahami bahwa ilmu tentang munakahah, tentang pernikahan itu menjadi sangat luar biasa. Cara yang paling gampang untuk kita bisa dapat pahala itu dengan berkeluarga. Kenapa? Menahan dirinya, bersabarnya, tangguhnya, melayaninya, baktinya. Itu kalau mau diomongin semuanya jadi pahala. Makanya kalau yang masih single lillah gitu ya, maka mereka masih belum lengkap karena ibaratnya masih telanjang gitu. Maka melengkapi setengah agama itu dengan pernikahan. Kalau sampai ada yang menyatakan marry is scary, dia belum baca ayat ini dengan lengkap. Karena apa? Allah SWT di frase berikutnya menyatakan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hebati fillah, rahimakumullah. Tatkala Allah SWT menyebutkan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan Allah menjadikan
Kalau tadi khalaqa, sekarang ja'ala. Para ulama membedakan penafsiran khalaqa dengan ja'ala. Kalau khalaqa, Allah mutlak berdiri sendiri, tapi kalau ja'ala, Allah butuh makhluk. Artinya ada perantara-perantara. Maka menjabarkan ini nanti kita bisa lihat bahwa wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, di bagian akhir ayat itu, inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayati liqaumi yatafakkarun. Ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Sebagian ulama menyatakan jadi mendirikan keluarga atau membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, pikirin terus gimana caranya supaya bisa sakinah mawaddah warahmah. Jadi nggak akan pernah berhenti mikir bagaimana caranya mencapai sakinah mawaddah warahmah. Orang disuruhnya inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jangan berhenti berpikir untuk menjadikan sakinah mawaddah warahmah. Ya, karena kata khalaqanya ada di situ tadi. Kita buka surat yang ke-42, surah Asy-Syura, ayat yang ke-11. Allah SWT juga menyebutkan Allah menjadikan ja'ala bagi kamu dari jenis kamu sendiri, yaitu pasangan-pasangan. Nah, secara keseluruhan kata Al-Khaliq dalam berbagai bentuknya, ini terulang kurang lebih sekitar 150 kali penciptaan sejak proses pertama sampai lahirnya sesuatu dengan ukuran tertentu, bentuk, rupa, cara, dan substansi tertentu dilukiskan atau dipadatkan menjadi makna Al-Khaliq ini. Apa spiritnya Al-Khaliq ini? Kreativitas. Jadi kalau kita kemudian melihat Allah mampu menciptakan sesuatu dari tiada, menciptakan tanpa ada contoh, maka kemudian Allah mengatur ciptaannya menjadi sangat teliti dengan ukuran-ukuran tertentu, maka dengan demikian manusia dalam kapasitas kemanusiaannya dituntut untuk meneladani Al-Khaliqin. Salah satu aplikasinya adalah bagaimana kita berkreasi. Berkreasi ini adalah daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kreativitas biasanya akan memunculkan inovasi-inovasi atau perkembangan-perkembangan, yakni kemampuan untuk memperbarui hal yang sudah ada. Jika kreativitas ini adalah daya atau kemampuan, maka inovasi itu hasil atau satu perkembangan. Jadi kreativitas ini megang peranan yang sangat penting dalam hidup manusia. Misalnya, saya nggak tahu menu paling enak pagi-pagi itu kalau telur yang paling kaya dengan protein dan mencukupi kebutuhan kita itu kira-kira enaknya diapain? Didadar, direbus, Rebus, di onsen, di omelet, atau diapain? direbus atau dikukus. Direbus atau dikukus. Ada yang lain? Dibuat gudeg saya kalau udah habis direbus. Oke. Dikasih daun jambu supaya jadi Merah atau pindang ya. daun jati atau pakai kulit bawang merah. Masya Allah. Nunggunya agak lama itu untuk bisa dapat enaknya itu. Tapi awet juga udah. Oh gitu. Taib. Diapain lagi? Yang lain punya ide nggak? Di Barendo? Barendo itu makan minyak ya. Banyak banget minyaknya. Saya nggak tahu kalau yang praktis-praktis saja sih ya mungkin cuma dikukus, direbus, atau dibikin onsen. Bapak Di Ibu omelet, udah di Ceplok omelet. langsung. di omelet. Ada yang ceplok langsung gitu. Kalau Paling dicep praktis, paling cepat. iya, ceplok itu yang kasihan ayam. Dia kalau diceplok itu menjadi kehilangan jati diri. Jadi mata sapi. Iya, jadi mata sapi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika memahami, saya nggak tahu,
Bapak Ibu ada yang sudah tahu bahwa dengan 5 sendok air, 5 sendok air biasa itu ternyata bisa membuat ngerebus eh, telur itu sekitar 5 menitan, ternyata cukup. Nggak usah direbus dengan banyak air. Ternyata 5 sendok air cukup. Gitu. Itu asal pakai panci yang tutupnya kuat gitu, nggak harus presto. Yang penting tidak ada udara yang keluar sehingga dia memampatkan udara panas, itu menjadi luar biasa. Nah, apa yang kita harus munculkan ketika Allah Al-Khaliq, maka kreativitas yang muncul dari kita harus punya apa kita? Yang pertama harus punya rasa ingin tahu. Jadi kalau nggak punya rasa ingin tahu ya nggak akan membuat sesuatu yang baru. Atau kita tidak akan kreatif, atau kita tidak akan bisa melakukan inovasi. Jadi orang yang kreatif adalah orang yang mampu mencari informasi, gemar mengumpulkan input, dan biasanya cinta kepada ilmu. Tidak ada berlalu waktu kecuali bertambah dengan input-input yang baru dan fresh, yang segar. Dan kita harus selalu bertanya, sejauh mana kecintaan kita terhadap informasi dan ilmu. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan input itu. Bisa lewat buku, bisa lewat sikap meneliti, menyimak, melihat tayangan yang manfaat, diskusi, merenung, mendengar, menghadiri majelis ilmu, dan sebagainya. Setelah punya rasa ingin tahu, apalagi kita harus terbuka pada hal-hal yang baru. Jangan stagnan, jangan jumut. Karena setiap saat kita terlalu terjadi perubahan, betapa ruginya orang yang tidak mau berubah dan tidak menyukai hal-hal baru. Orang kreatif adalah orang yang tidak terbelenggu dengan pendapatnya sendiri, dan ini terbuka dengan hal-hal baru yang tidak harus menjadikan kita mengikuti hal-hal yang baru tersebut. Kita tidak bisa mengolah, tapi kita bisa menyaring hal-hal yang baik dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang kita anut. Ada yang tahu dulu ada minuman cola yang bisa terjadi begitu karena apa? Ternyata karena kesalahan-kesalahan atau terjadi kecelakaan. Sehingga muncul ciptaan-ciptaan yang wah iya ya, kenapa nggak diginiin aja gitu. Dari mulai kopi, ya. Bapak Ibu tahu post-it, kertas post-it yang Iya udah warna-warni. warna-warni, bisa di tempel-tempel, bisa di eh, ditempel ke sana, tempel sini, tempel sana, tempel sini, itu bisa gampang diberikan catatan-catatan. Itu ternyata itu dari ketidaksengajaan bikinnya. Saya nggak tahu seberapa sering kita memanfaatkan barang-barang yang bisa di recycle. Ada yang pernah coba bikin kertas nggak dari limbah? Jadi kertas-kertas koran, kertas roti, kertas apapun gitu, itu kita bikin bubur, kita rendam, kemudian kita blender gitu. Dan kemudian tambahkan sedikit lem gitu ya, lem bening, Oh, iya. terus kemudian Ada udah kita itu dulu buat Pernah waktu pot. SMP. Pernah iya, dulu murid saya udah Masya itu Allah, buat pot. betul. Ada- Jadi yang begitu itu kemudian membuat orang bikin ini bikin ini bikin ini. Ada yang memanfaatkan botol sebagai pot, ada yang memanfaatkan eh, sisa limbah sebagai macam-macam. Asal kita mau saja, itu luar biasa. Mentimun itu ternyata selain dibuat buat ngompres mata, itu ternyata bisa menurunkan tensi kalau di blender bareng seledri gitu.
diapain lagi? Diserut, Direbus. dikasih, nah, Paling cepat direbus udah. direbus terus diapain, Bun? Langsung dimakan aja kalau saya ingat almarhumah ibu saya. Jadi timun itu direbus ya udah langsung dimakan gitu loh. Masya Allah, jadi lebih lembut gitu ya. Iya, tapi rebusnya nggak dipotong-potong, selonjoran gitu. Insya Allah. Ada yang itu memanfaatkan kulit buah naga, ternyata dibersihkan ujung-ujungnya, kemudian kulitnya potong-potong seperti kayak dendeng, dibikin rendang. Rendang kulit buah naga. Jadi kalau nggak dikasih tahu bahwa itu kulit buah naga, orang nggak tahu. Gitu. Dan itu ternyata enak. Dan saya baru tahu bahwa ternyata kulit durian itu bisa dimasak. Gitu. Tapi tidak untuk dikonsumsi, bisa aja dimasak. Gitu. Saya nggak nyuruh makan kulit durian ya. Saya cuma bisa bilang cuma dimasak doang ya. Teralis juga bisa, Bude. Nah kemudian harus berani ambil resiko. Kenapa? Kegagalan itu adalah bagian dari penciptaan kita. Gitu. Buat manisan kering juga bisa kulit buah naga, pakai situn dan gula. Ya, kulit jeruk juga bisa. Gitu. Di sini ada yang suka makan beton nangka nggak? Suka Bude waktu masih Oke. kecil Beton nangka itu buat kita air asam, kumpulkan, direbus gitu, kasih buat air garam asam. sedikit. Iya, nah, Masya Allah. Itu lebih lezat ternyata biji nangka itu. Terus kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang juga bawa ajaran Islam ke tengah gurun di orang-orang kafir jahiliyah, itu konsekuensinya beliau dimusuhi, diperangi. Dan para penemu dan ilmuwan kaliber dunia pun juga orang-orang yang kreatif yang berpuluh kali, beratus kali, bahkan beribu-ribu kali menemukan penemuan-penemuan yang ya gagal ulang lagi, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi. Jadi menutup rasa penasaran ini membuat orang menjadi luar biasa. Nih Mbak Din mencoba rutin bikin ekoenzim dari sampah dapur. Ya, Masya Allah. Saya pernah makan pempek kecil-kecil isinya papaya muda, ada yang isinya keju, ada yang isinya macam-macam tuh. Gitu. Jadi banyak banyak macam ya. Eh, Dulu waktu saya masih di kafe, ada seorang bernama Papa Giorgio, orang Itali. Itu bikin karena rendang dia suka gitu, akhirnya bikin eh, pasta Padang. Jadi kalau bolognese itu dari apa namanya sos tomat dengan jamur gitu ya, truffle gitu dengan mushroom, nah, dia bikin pakai bumbunya bumbu bumbu rendang gitu, tapi light. Dan itu spaghetti pasta Padang itu seru juga tuh. Jadi sempat jadi best seller juga waktu itu. Terus kita juga harus punya semangat yang membara untuk sukses dalam hidup. Tanpa semangat mustahil. Kita akan mendapat banyak hal dari hidup kita, yaitu semangat ini untuk melipat gandakan kemampuan seseorang untuk berprestasi. Orang yang kreatif hari-harinya akan selalu bersemangat untuk proses dan meraih semua apa yang dia inginkan. Sekali gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Sehingga meningkatkan kualitas dari hasil yang dia dapatkan, maka nanti kita layak bertanya, sudah bersemangatkah kita dalam hidup? Apakah kita ini orang yang bermental lemah, pecundang, yang selalu kalah dalam memperjuangkan cita-cita, atau terus berusaha untuk berinovasi? Kadang-kadang orang putus asa dengan hasil, karena orientasinya bukan pada ikhtiarnya,
dia berorientasi kepada hasilnya. Padahal hasil itu finishing touch punya Allah. Iya apa iya? Nah, begitu juga dengan nilai kreativitas akan semakin lengkap dengan hati yang jernih sebagai buah dari ibadah yang berkualitas. Dan kejernihan hati ini akan melahirkan firasat atau ide-ide cemerlang yang menjadi nilai tambah. Tentu untuk menciptakan sesuatu yang baru diperlukan kemampuan yang mumpuni. Di sini pentingnya kita untuk menambahkan ilmu dan pengetahuan. Keterbatasan sesuatu itu ternyata misalnya kalau kaca yang sekian mili dia nggak tahan tekanan sekian besar. Maka kalau ingin yang lebih kuat dibuatlah yang kira-kira minimal sekian. Misalnya gitu. Siapa yang di rumahnya apa namanya coffee table-nya pakai kaca. Nah, itu berapa milinya mesti berhitung tuh. Sehingga kadang-kadang narok ada yang nggak paham bahwa mungkin nyarinya murah gitu ya. Begitu taruh sesuatu dabrang jadi apa namanya gampang pecah dan seterusnya. Tapi dengan teknik temper glass segala macam mungkin ada laminasi segala macam itu diketok-ketok juga nggak pecah. Itu butuh berapa sampai kemudian yang anti peluru pun juga dibuat kacanya seperti itu. Makin berkembang ke sini akrilik gitu. Makin berkembang ke sini nanti dibikin serat fiber, nanti ke apa dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya kita kepengen punya atap yang atasnya transparan supaya tetap cahaya, nggak perlu nyalain lampu tiap kali siang hari atau malam hari, maka ternyata kita langsung dapat berinteraksi sama cahaya alam. Ya, yang begitu kemudian kita bisa menentukan mana yang atap yang mana yang kita pilih dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita diskusi, izinkan saya untuk kita sama-sama buka surat yang ke-7, ayat yang ke-143. Di sana Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan tatkala Musa datang untuk munajat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Allah berfirman langsung kepadanya, maka berkata Musa, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu, ya, maka agar aku melihat kepadamu. Kata Allah, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika dia tetap di tempatnya, sebagaimana sedia kala, maka niscaya kamu dapat melihatku. Dan ketika Allah menampakkan diri pada gunung, dijadikan gunung itu hancur luluh, dan Musa jatuh pingsan. Setelah itu Musa sadar dan kembali menyatakan subhanallah. Saya bertobat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ya. Wa ana awalul mu'minin. Nah, dengan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla menciptakan alam semesta ini beserta isinya termasuk kita di dalamnya. Yang semuanya diciptakan adalah jalan para pencari untuk bisa sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, di dalam beberapa kitab, beberapa ulama mengungkapkan tentang pemisalan yang sangat bagus. Kalau lihat matahari yang sangat jauh itu, kita berjalan di bawah pancaran terang sinarnya, karenanya kita melihat dan mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kita menghangatkan tubuh kita dengan kehangatan sinarnya. Kita tahu bahwa matahari itu kita butuhkan untuk mengaktifkan vitamin D dalam tubuh kita. Makanya kalau pagi-pagi kita bisa lihat banyak bayi yang dijemur gitu ya. Kemudian pohon-pohon kebun itu berbuah. Mulanya buah-buahnya hijau, asam, dan pahit menjadi matang dan manis. Matahari menebar begitu banyak manfaat dan seandainya didekatkan, dia tidak akan memberikan manfaat apapun kecuali membakarnya. Dan bila menjauh, barang sedikit pasti kita beku sesuai dengan kehendak Allah. Artinya,
Kalau keindahan Allah ditampakkan tanpa hijab, kita tidak akan sanggup menanggung pesonanya. Tidak bisa kita menikmati daya pikatnya sebab hijab ini adalah mendapatkan kebaikan dan manfaat. Allah menciptakan hijab-hijab yang menyelubungi antara Allah dengan tujuan yang baik. Ketika Allah menampakkan diri dengan selubung kepada gunung, maka gunung berubah menjadi dipenuhi pepohonan, bunga, ya, daun-daun yang hijau. Ketika menampakkan diri tanpa selubung, gunungnya hancur lebur. Dan ketika Allah menampakkan diri kepada gunung-gunung itu, berkeping-keping. Jadi berusahalah untuk menghasilkan karya yang bawa maslahat buat umat. Jadilah manusia kreatif yang selalu menghasilkan hal-hal baru dalam hidup. Kembangkan cara berpikir out of the box, sehingga mencari aneka kemungkinan dari kondisi yang ada, mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Terus belajar terbuka sama hal-hal baru, sehingga banyak bergaul dengan orang-orang yang kreatif dan kita memposisikan diri sebagai makhluk yang lemah, rendah, hina, tidak punya kuasa apa-apa di balik Allah yang Sang Maha Pencipta. Ada satu hadis Muslim, ya, yang bagus banget ini doanya, yang sering kali kita baca pada saat kita sujud tilawah, ya, sujud sajadah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqal wa saqqa syam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kalau Allah SWT menjadikan kita sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang paling seimbang dan proporsional baik segi fisik, susunan tubuh, fungsi anggota badan, bahkan ruhiyahnya, bahkan semangatnya, dan seterusnya. Ibnu Jauzi memaknai ada al-haq yang paling seimbang, muntasib al-qamah, makhluk yang mampu berjalan dan berdiri tegak, ahsan surah, makhluk yang tubuhnya paling baik dan proporsional, dan al-quwah fi syababih, yang punya kekuatan prima ketika usianya dewasa awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah nikmat yang dari Allah Azza wa Jal bagi manusia yang tidak ternilai harganya. Maka masihkah kita mengeluhkan keadaan tubuh yang menghinakan tampilan fisik orang lain, atau tidaklah kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur ketika dengan kesempurnaan yang kita punya, ternyata kita masih belum sesempurna orang lain yang memimpikan tubuhnya untuk sempurna. Allah alam. Besok mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pagi yang penuh keberkahan ini. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis supaya kita bisa berbagi rahmat. Tafadhol Maskur Ustaz. Baik, baik. Jazakallah khairan. Ustazi. Jamaah yang Allah, alhamdulillah, syukur. Mari sama-sama tentu memaknai Al-Khaliq ini dijadikan sebagai inspirasi untuk kita juga kreatif ya. Karena sesungguhnya Allah sudah menurunkan dalam bentuk ilham ya sebuah pemahaman tentunya dalam banyak hal, dan bahkan ilham itu ada yang sifatnya negatif, ada yang positif, atau memang di Al-Quran disebutkan juga tentang alhamdulillah juga taqwa. Dan kreativitas itulah yang sebenarnya ketika dipagari dengan iman dan Islam tentu akan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Baik, jemaah, silakan kita manfaatkan waktu tersisa untuk saling berbagi. Nah, ini ada yang bertanya dari Ummu Azlan di chat ya. Baik. Assalamualaikum Ude, izin bertanya. Assalamualaikum. Jika seseorang sudah berdoa agar dilapangkan rezekinya dan bisa melunasi hutang serta dilancarkan usahanya, namun doanya tak kunjung dikabulkan, akhirnya dia berhutang lagi untuk kebutuhan. Apakah dia termasuk bukan orang yang kurang sabar lagi? Baik. Jika seseorang berdoa kemudian masih belum dikabul oleh Allah SWT, akhirnya berhutang lagi untuk kebutuhan.
apakah termasuk orang yang kurang sabar? Justru kesabarannya adalah dengan cara tadi, ikhtiarnya terhadap pemenuhan kebutuhannya seperti apa. Nah, tapi kalau kemudian kita hubungkan dengan kreativitas, kira-kira nih daripada utang lagi, bisa nggak kita mengupayakan sesuatu yang nggak perlu utang? Kita dalam konteks begini, eh, jadi reseller itu lebih mudah nggak sih? Kalau misalnya kita apa namanya, eh, apalah yang paling gampang di sekitar kita yang diminati, asal kita mau ya, asal kita mau. Misalnya gini, bisa nggak kita cari eh, yang paling diminati sama banyak orang? Bisa nggak kita cari itu? Ya, Bakal ketemu tuh, banyak kan pilihannya. Yang kira-kira bisa kita bantu jual yang mana? Tapi kalau kemudian, wah saya nggak bisa jualan, wah saya nggak bisa ini, wah saya nggak bisa itu namanya nggak kreatif. Uang kita itu secara jujur, semua kita ini adalah diciptakan untuk bisa berjualan. Waktu kecil, Bapak Ibu kalau kepengen ngebujuk orang tua, gimana caranya? Jualan apa? Jualan rengekan, jualan tangisan. Ya. Pokoknya aku mau itu. Bahkan cucu saya yang kedua ini kalau udah maunya itu, dia akan murojaah itu. Misalnya mau nonton gitu. Udah dicecer semua orang asal dia menuhin keinginan dia. Aku mau nonton. Aku mau nonton. Ke Utinya juga gitu. Uti aku mau nonton. Begitu nggak dikasih sama mamanya. Aku mau nonton. Artinya pemaksaan atau cara dia dealing dengan orang lain itu bisa memaksakan kehendak gitu ya, ngeyel, ngotot. Nah, kita sebetulnya bisa nggak gitu? Bisa banget. Jadi untuk menghindari kita supaya jangan terus menumpuk utang, ya kita ikhtiar. Kita menjual sesuatu. Kira-kira nih, punten pisan. Eh, bikin bala-bala itu butuh modal banyak nggak sih? enggak Udi. Apa aja? Tepung, wortel, kol, Tepung terigu, tepung beras, wortel, kol, tepung beras, bawang minyak, daun. bawang daun. Nah, Itu kan tinggal nyampur gitu doang ya. Campurin gitu ya. Terus kemudian digoreng satu-satu gitu. Kira-kira satu gorengan itu kalau agak digedein dikit gitu, kira-kira satu gorengan berapa harganya? 2.000. Modalnya berapa bisa jadi berapa itu? Masya Allah. Kalau saya lihat panganan-panganan jajanan SD di depan sekolah itu, anak-anak itu ada eh, mie instan, dua direbus. Oke, dibumbuin. Enak nggak itu? Enak udah. Tambahin telur. Wah, tambah enak. Kasih tepung, dibumbuin lagi, dikalduin segala macam. Itu terus kemudian dicampur, apa? Ditumbuk, ditumbuk. Jadi masih masih bentuknya mie gitu yang udah matang ditumbuk, kemudian dijadikan seperti daging begitu. Maka dicampur. Begitu dicampur sudah selesai dipadatkan, potong-potong. Potong-potong terus digoreng pakai tepung panir gitu. Dibolang-baling ke air, masukin ke putih telur, habis itu masukin ke tepung panir, habis itu goreng sampai kecoklatan. Pas kayak tusukan lidi gitu, dijual panjang-panjang 2.000-an. Itu modal 10.000 bisa jadi 200.000 itu. Kalau mau lo ya. Kalau mau lo ya. Gitu. Nah, apalagi bikin sertifikat halalnya. Gitu.
gratis UMKM. Bisa langsung kontak Mas Nandar itu. Jadi bukan masalah dia kurang sabar. Jadi kalau misalnya dia tidak mengupayakan dirinya keluar, ya mau sampai kapan terus-terusan begitu? Gitu. Tapi kalau dia terus ya habis gimana? Repot sudah. Gitu. Saya pernah di satu titik di mana saya tidak bisa menafkahi keluarga beberapa kali. Maka yang saya lakukan adalah saya ambil, waktu itu ada coklat gandur namanya. Coklat gandur itu saya ambil dengan cara saya deposit. Gitu. Nah depositnya minjem, sabar itu. Minjem, habis itu ambil barangnya, jualin, masukin ke toko-toko. Capek, tapi dari situ saya ambil untung. Ya, karena memang eh, coklat gandur itu dari Libya. Eh, banyak yang suka, enak deh coklatnya gitu. Ada yang model ini, model itu, model apa segala macam. Yang lebih cepat terjual, yang tipe anu. Maka itu saya ambil lebih banyak, saya sebar lebih banyak. Apakah cukup? Nggak cukup. Mesti bayar rumah, mesti bayar cicilan motor, mesti bayar anak sekolah, mesti bayar listrik, mesti ini, itu, apa, segala macam. Apa yang saya lakukan? Saya jual pulsa, saya buka agen laundry. Wah itu apa aja ketika itu. Dan orang melihat saya, kamu udah enak-enak kerja, mah kenapa pakai keluar sih? Gitu. Tapi yang saya yakini bahwa ketika saya bekerja sudah nggak nyaman sama orang dolim sama saya, ya mendingan saya kerja sendiri aja. Sampai akhirnya supply beras karena waktu itu eh, Bapak Allah yarham, beliau supir ANS gitu ya, Trans Padang, Trans Sumatera, maka ambil dari Solo berasnya kan nggak pakai ongkir tuh karena Bapak yang bawa. Saya spreading ke restoran-restoran ke mana-mana. Saya dapat dapatnya malah dari situ. Gitu. Saya bawa beras ini, saya ada bawa beras bagus ini, coba di ini segala macam. Sampai akhirnya melihat kegigihan saya begitu, akhirnya saya butuh orang kayak kamu. Saya nggak butuh berasmu, tapi kamu bekerja untuk saya. Akhirnya saya bekerja untuk dia. Dan memang itu bidang yang saya kerjakan. Gitu. 2 tahun di situ akhirnya ya qadarullah wa masyafa'al, karena pekerjaannya masih tergolong haram gitu karena jual homer, maka saya hentikan ketika itu. Mulai dari nol lagi. Dan Allah memberikan keberkahannya atas ikhtiar kita. Barang siapa yang jahadu fina gitu kan ya kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang jahadu fina subulana di jalan Allah pasti dimudahkan sama Allah. Gitu. Kalau ada apa namanya? Ada ide yang seperti itu, insya Allah saya punya banyak ide, pengen jadi duit apa gitu, boleh. Nanti ide-ide bisnis begitu banyak bisa. Mau yang versi ibu-ibu rumah tangga rumahan, ada yang versi bapak-bapak pensiunan, apa segala macam dan seterusnya. Mau yang canggih ala ala AI gitu, ayo tak ladeni gitu, tak bantu for free. Kapan kita atur waktunya? Wah, bisa. Baik, mudah-mudahan jadi inspirasi nih. Pengalaman udah luar biasa ya. Dan eh, pendamping halal juga alhamdulillah nih, ternyata memang banyak animo dari masyarakat yang tergabung di keluarga Indonesia atau 3H ya. Dan itu juga menjadi salah satu solusi, silakan untuk dimanfaatkan karena sudah di-share juga di grup ya. Jadi pendamping halal satu produk ketika kita urus sertifikasinya 150.000 nih San. 50.000 dan ya ada yang berhasil dalam sebulan itu bisa sampai 100 aja udah, janganlah 150 aja udah lumayan tuh. Masya Allah. 7,5 juta ya. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa apa solusi yang bisa kita apa kita temukan dan salah satunya kemanfaatan berkomunitas ya, bermajlis ilmu ini Ya. banyak orang-orang soleh yang tadi sudah di-share ya inspirasinya, solusinya.
dari yang tidak punya barang tadi kayak menjualkan barang-barang orang itu kan juga dapat fee, dapat Ya, komisi, ya. dapat selisih harga itu ya. Hal yang Bayam ditepungin itu bisa jadi keripik bayam, Ustaz. iya. Padahal kalau kita nanam bayam itulah seberapa susah sih nanam bayam Iya. hasilnya. Masya Allah. Masih ada kan yang ini silakan yang ingin sharing Monggo, silahkan. silakan. Eh, dan Ada ide bisnis apa lagi yang bisa dikerjakan sama kita bareng-bareng? iya, Jadi resellernya Oh Nuna bisa. Jadi resellernya Uni Fauzana, produk-produknya bisa. Ya. Gabung sama Mas Agus, jualin batiknya Mas Agus, Masya bisa. Allah. Dan satu lihat kalau di hari Sabtu Ahad itu memang alhamdulillah ya banyak sekali para jemaah yang sesungguhnya punya produk sendiri gitu ya, dan share kemudian Yang penting ikhtiarnya aja, Ustaz. dan ada lah Yang ya. penting ikhtiarnya aja, Ustaz. Asal mau, bisa. Karena gini, yakin nggak kita bahwa Allah itu Ar-Razak? Kalau yakin Allah Ar-Razak, kita tinggal menjemput rizki. Nggak mungkin Allah nggak kasih rizki sama kita. Masalahnya ikhtiar kita munculnya dari mana? Gitu. Jadi kalau kita lihat surat At-Tolak itu tadi, mayyatakillah Allahu makhrajan, yang Ya, bertakwa itu Allah itu akan janjinya Allah luar biasa itu. cinta janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Masya akan Allah. memberikan rezeki Masya yang tidak Allah. terduga juga. Aneh masih ingat betul, Zed. Kelas 3 SD itu aneh jualan mie goreng sama bihun goreng yang ibu bikin. Bayarkan. 10 bungkus terjual, Anda boleh makan satu. Jadi jiwa entrepreneurship itu dari mulai kecil memang ditanamkan sama ibu. Supaya nggak kesulitan. Itu jajanan masih 5 rupiah, Zed. Masih pakai koin 5 rupiah. Zaman tahun 70-an. Kayaknya harus ada sesi bagaimana menanamkan entrepreneurship ke anak-anak kita ini. Mesti Ini bakat, Zed. Mesti bakat. Bakatku butuh. bakatku mutu ya, ya betul betul. Dan ternyata semua orang bisa ya sebenarnya Ustaz, ya. Iya. Insya Allah. Popcorn paling murah modalnya itu katanya, kata Teh Nadia. Oh, Gitu. Artinya ya apa saja lah kita kalau mau gitu bisa kok gitu. Bisa banget. Bisa banget kalau mau. Ternyata mental blocknya ini yang mungkin harus di apa Bongkar. bongkar ya, mental block ini yang punya pikiran tidak bisa, pikirannya susah, kemudian Hmm. Hmm. apalagi kalau udah masuk kepada keimanan soal bahwa Allah Ar-Razzaq tadi, dan tadi ketika kita lihat surat At-Tolak gitu ya, orang yang bertakwa Allah akan berikan rezeki, akan memberikan jalan keluar. Kemudian kalau Allah hasbuh, orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Ini udah begitu banyak janji Allah ya. Ya. Dan ini kepastian ya, tidak mungkin Allah menyalahi janjinya gitu ya. Tinggal bagaimana kita memahami tentang Ikhtiarnya. ikhtiarnya itu. Insya Di Allah. surat 13 ayat 11 juga gitu, Ustaz. Oh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau dia sendiri tidak melakukan perubahan. Aneh sampai bilang gini sama istri, kalau tidak ada lagi yang menjadikan saya konsultan, tidak ada lagi yang menjadikan saya advisor, tidak ada lagi yang mau menggaji saya secara profesional dari apa yang saya kerjakan, maka nggak usah khawatir. Modali saya 100.000, insya Allah dalam 1 hari saya bisa dapat 500.000. Pengen tahu gimana caranya, Zed? Cuci mobil. Itu tuh yang paling sering saya bilang. Cuci mobil disolawatin. Itu. Nah, kalau udah gitu. Loh, kan halal kan, Ustaz? Iya, sudah. Orang ngelihat saya nyuci mobil sampai sholawatan itu ya bukan bukan set fishing, bukan bukan naro kasihan, tapi ya struggle-nya orang. Salman Al Farisi itu ngumpulin rumput untuk pakan ternak. Dia manggul apa namanya? Manggul
pakan ternak gitu untuk dijual ke petani-petani. Nggak ada gengsi. Itu malah kalau dikembangkan, luar biasa. Itu saya bisa kerjasama sama Karang Taruna atau remaja masjid di seluruh Indonesia, bikin kantor cabang di tiap masjid. Wah, itu jadi duit tuh, Ustaz. Bikin karwas keliling sholawatan itu. Masya Allah. Loh, kebayang nggak tuh? Baik. Bayarnya pakai QRIS. Order bisa langsung ke satu nomor aneh misalnya. Nanti saya nugasin, mau di mana Anda sebut tempat Anda, ada orang yang nyamperin ke rumah Anda. Keren itu. Kalau mau, kalau mau. Masalahnya tadi kata Pak Budi Cahyadi, mentornya Teh Nadia juga, eh, itu eh, bunuh 3 hal. Bunuh gengsi, bunuh malu, bunuh takut. Kalau masih punya rasa takut, masih punya gengsi, punya malu, sudah. Nggak bisa kemana-mana. Kalau lagi sakit, jualannya titipin ke reseller, jadi tinggal kirim, terima transfer. Nah, itu benar. Rezeki awalnya harus sehat. Iya, betul. Bu Dwi. Wallahualam. Bisa. Mudah-mudahan jadi Allah. Amin. inspirasi rahasia pengabalan Al-Khaliq itu dalam kehidupan kita, karena kreativitas itu gak butuh sesuatu yang baru, tetapi hanya mengkombinasi dari yang satu ke yang lain. Kalau kita lihat, Bapak Ibu ada yang ingat nggak bahwa beberapa hari terakhir ada anak-anak yang main stepper sama penghapus yang jadiin gasing? Pernah main gasing penghapus? Enggak. Teman-teman aku pernah, Ada yang pernah pakai. tapi sekarang udah. Sekarang udah nggak ada. Itu sempat sempat mahal itu. Jadi ya. Assalamualaikum. Wassalam. Alhamdulillah. Bu Siti, silakan. Terima kasih Ustadz. Ya, Bila Ude, silakan. iya, Ude, Nggih, ngapunten, monggo. menawi salah dibenerke nggih, Ya. ngapunten. Gini, kita tidak menutup kemungkinan punya saudara yang kurang. Ya. Nah, dan kita pun tahu keadaan sempat, ini maaf jadi cerita sendiri. Nggih. Saya punya ponakan, adik saya udah meninggal nih, jadi dia yatim. Sempat dikuliahkan semester 3, alasan malas mikir, akhirnya nggak mau. Terusan kerja, intinya dia mengandalkan gitu Ustaz Ude, mengandalkan dari kita-kita, sedangkan kita per bulan pun nggak pernah lepas gitu. Seperti Ude, coba kasih modal ibaratnya 100.000, sempat digituin, maksudnya beliin motor bekas lah gitu, ojek atau apa gitu, dengan alasan masa saya disuruh ngojek. Subhanallah gitu. Apa yang salah? Iya, maksudnya jawaban beliau itu, dia itu begitu gitu. Maksudnya kita jadi astagfirullah, gimana ya maunya, mosok harus kita ngempanin terus gitu maksudnya. Nah, sempat saya pernah tanya juga, Pak Ustadz tuh maaf dengan saklek kan, buang aja tuh saudara kayak gitu ke laut gitu. Menurut itu bagaimana? Maaf Kalau ya. saya saran suntik mati aja. Iya. Itu mental block sudah, Bu Bila. Subhanallah, iya. Iya, jadi kalau udah mental block sudah susah. Dia mesti dikasih tutor yang benar. Artinya gini, kamu mau jadi pengemis yang dilarang dalam Islam, atau kamu mau mengemis dengan cara elegan yang di Islam diatur? Gimana caranya? Kamu bisa bisa jual ballpoint, kamu bisa beli 1 pak ballpoint kamu jual, kamu bisa beli kerupuk, tenteng kerupuk, jualan kerupuk di lampu merah, bisa. Tergantung kamu maunya apa. Tapi kalau mau nadah doang, ya mentalnya mental pecundang. Mau sampai kapan begini? Iya, iya. Mungkin bisa disergah dengan kalau Bude mati, Pak D mati, kamu nggak punya siapa-siapa, kamu mau jadi apa?
gitu. Sekarang mungkin kita bisa bantu ya sekedarnya saja, tapi kalau kamu nggak berupaya untuk itu, sebetulnya bisa kok tunjukin ke mereka misalnya gitu. Saya pernah megang pengelolaan zakatnya Robito Alawin. Waktu itu diminta untuk ngelola sekitar 70 juta. Saya udah angan-angan mau gini, mau gini, mau gitu, pengentasan kemiskinan anak-anak panti itu supaya mereka tidak cuma nyadong tok gitu. Itu betul-betul saya bilang kita beliin kompor, kita kasih modal supaya mereka bisa goreng bala-bala gitu. Apa apa bakwan goreng ya, bakwan goreng apalah namanya gitu ya. Udah, Salah. Ini senyumnya. Jual apa aja lah yang bisa kita. Bong roti dikasih apa gula aren dikit aja, cocol-cocol bikin donat ya, dalamnya diisi, luarnya ya dilapisin apa, so laku kok asal kita mau gitu. Tapi kalau udah gengsi, udah malu sama takut tadi, sudah selesai. Dia akan jadi punya mental pengemis, pecundang yang nggak akan jadi apa-apa. Iya. Gitu. Jadi mesti dididik, Bude. Iya, berarti nggak salah seumpama kita ibaratnya sekali waktu perlu nih kita nggak dibantu bahasanya Iya, gitu. iya, Terlepas dari iya, seumpama kita juga suka nggak tega gitu, iya, udah ya. iya, Artinya iya. usia juga udah 24 gitu maksudnya. Wah, itu udah bisa macam-macam Iya, itu. Saya 18, saya udah harus keluar dari rumah. Terserah mau bambung, mau apa. Pokoknya 18 tahun keluar dari rumah. iya dengan alasan katanya yatim, subhanallah. Loh, Jadi saya yatim. sebagian saudara bingung. Saya Iya, yatim waktu itu. Ibu iya saya ya. bukan nggak mau ngurus, tapi di kami 18 tahun itu laki-laki nggak boleh di rumah. Keluar. Siap Itu Ustaz. kakak saya waktu keluar dari rumah waktu beliau 18, itu saya yang, loh, jadi nggak punya teman main, nggak punya teman ngobrol, nggak punya teman berantem. Jadi pelenggang nggak jelas gitu. Yuh, saya juga akan sampai ke istri juga ya kan. Nah, mulai mikir tuh. Gitu. Jadi memang harus dibenturkan dengan satu kondisi yang nggak bisa diempanin terus. Ya. Gitu. Maaf Ude, Ya. terutama adik saya yang satunya mungkin kalau ibaratnya yang satunya bisa ada sedikit tega, cuman yang satunya suka kepikiran merasa dia mampu nggak bantu gitu. Makanya untuk yang merasa adik saya merasa nggak bantu itu gimana Ude ya? Kan Suka kasih gini, kan rasa. gini, Bude. Kan gini, Bude. Mesti menjadi tega untuk memunculkan mental juang itu. Jadi memang harus ada yang nggak tega, harus ada yang tega. Yang tega cuman buat ngulur, tapi jangan kemudian kita tuh gini, Bude. Begitu kita bantuin orang, dia akan tergantung sama kita. Iya. Karena ngerasa bahwa kita kayak donaturnya gitu. Saya beberapa kali sengaja membuat beberapa statement bahwa saya cuma bisa bantu sampai bulan anu. Setelahnya jangan harap saya bisa bantu karena saya juga punya kebutuhan. Dan betul saya penuhin, sampai situ saya cut supaya dia juga punya daya juang untuk itu. Makanya kalau berkenan, monggo kasih nomor saya. Kalau beliau butuh tutor, monggo saya bantu sampai dia bisa settle. Kalau berkenan, asal tadi bunuh malu, bunuh takut, bunuh gengsi. Selama masa masa suruh ngojek, loh, ya kalau nggak ngojek mau ngapain? Iya, betul. Mental block itu. Ya sempat dikuliahin segala. Ya udah terima kasih Bude, mohon maaf. Dengan senang hati, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasarallah murah insyaallah. Baik, Ustaz, kita Baik, sudahi, Masya Ustaz. Allah, Barakallah, Jazakallah khairan. Bude yang sudah bersama kita dengan banyak inspirasi. Ide-ide kreatif ya, ini salah satu penerjemahan dari Al-Khaliq ini. Ide kreatif dan sebenarnya ada di sekitar kita. Mari sama-sama kita buka hati kita, buka pikiran kita, jangan memelihara mental block tadi ya. Ada hambatan mental yang kemudian tidak bisa bergerak sama sekali. Dan tentu keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang harus menjadi pondasi kuat
karena jangan sampai kreativitas kemudian juga melanggar syariat saja, melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kreatif tetap harus punya panduan-panduan dari syariat kita. Dan itulah kita butuh ngaji gitu ya, apalagi ini menjelang Ramadan. Mari kita sama-sama siapkan diri kita dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala untuk disampaikan kepada Ramadan dengan selamat. Artinya kita bisa menikmati lezatnya iman di bulan suci Ramadan dengan banyak amal-amal soleh dan kebaikan kita. Baik, kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا